4176. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Alun-alun Ice Snow City penuh sesak dengan orang-orang. Setidaknya ada 600.000 kultivator berkumpul di sini. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tersusun dalam barisan yang rapi, membentuk formasi persegi yang sangat besar. Tidak ada yang membuat keributan. 600.000 kultivator berdiri di sana dengan tenang seperti tentara yang terlatih. Namun, mata semua orang bersinar dengan kegembiraan dan antisipasi. Si Xiao adalah seorang pemuda di salah satu formasi. Dibandingkan ketika dia pertama kali datang ke Ice Snow City 2 bulan yang lalu, penampilan pemuda itu tidak banyak berubah, tetapi dia telah tumbuh banyak. Kultivasinya di Dao of Arise telah meningkat dengan pesat. Xiao Mu diam-diam mengirim pesan, tidak heran orang mengatakan bahwa kita tidak dapat berkultivasi secara tertutup. Dalam 2 bulan terakhir, saya telah bersaing dengan banyak rekan kultivator dan pencapaian saya di Dao Arai telah meningkat pesat, sepertinya aku harus berkomunikasi dengan orang lain lebih sering di masa depan. Si Xiao juga dipenuhi dengan emosi, ya, di alam Origin Return, ada banyak orang yang pencapaiannya dalam Dao Arai lebih tinggi dari kita. Sungguh menakjubkan. Xiao Mu terkekeh penuh arti, tapi kita masih mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekarang, kita bisa mengikuti Void Master ke dunia luar. Aku ingin tahu seperti apa rasanya di dunia luar. Dalam 2 bulan terakhir, Ice Snow City sedang berjalan lancar. Ada berbagai macam kompetisi dan ujian. Kedua pemuda itu lulus semua ujian. Meskipun ada kalanya mereka gagal, mereka memang menunjukkan bakat hebat dalam Dao Arai. Sekarang, kultivasi mereka tidak tinggi, dan pengetahuan mereka dalam Dao of Arise relatif dangkal. Namun, pertumbuhan mereka jelas bagi semua orang. Nanmen Dajun membuat keputusan untuk membiarkan kedua pemuda ini lolos. Setelah 3 bulan penyaringan, 500.000 orang dipilih dari puluhan juta orang. Ini adalah proyek yang sangat besar. Untuk ini, seluruh istana High Heaven dioperasikan. Tidak hanya istana High Heaven, tetapi juga lembah hati es wilayah utara, istana naga api, dan pavilion Mitian menginvestasikan jumlah tenaga kerja dan sumber daya material yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sekte besar di wilayah timur, wilayah selatan, dan wilayah barat berkontribusi. Ini adalah bagaimana Yang Kai dapat memilih jumlah orang yang dibutuhkan dalam waktu sesingkat itu. Pada akhirnya, hasil akhirnya bukan 500.000, tetapi 600.000. Tidak masalah jika ada lebih banyak orang karena Voidland sangat membutuhkan tenaga kerja. 600.000 orang ini mungkin bukan yang terkuat di Star Boundary, tetapi mereka adalah elit saat ini dan masa depan dari berbagai wilayah dan wilayah batas astral. Keberadaan mereka pasti akan memberi zona void perkembangan yang sangat kuat dan masa depan yang luas. Tuan Istana, semuanya sudah siap. Di sisi lain alun-alun, Hua Qingxi memandang Yang Kai dan berkata. Yang Kai mengangguk, mulai susunannya. Setelah menerima pesanan, Hua Qingxi mengeluarkan kompas dan mengirimkan pesan. Pada saat berikutnya, Nanmen Dajun di alun-alun segera memanggil susunan dis dan menuangkan kaisar Qi mereka ke dalamnya. Suara gemuruh datang dari tanah, seolah-olah guntur bergulir. Di atas seluruh alun-alun, garis-garis terang berkedip-kedip, membungkus sekitar 600.000 orang. Setiap orang telah diinstruksikan untuk menenangkan pikiran mereka dan tidak melakukan perlawanan. Cahaya itu semakin terang, dan ketika mencapai tingkat tertentu, ia meledak dengan keras. Ketika cahaya menghilang, 600.000 orang yang berkumpul di alun-alun menghilang, semuanya dibawa ke dalam manik dunia tertutup. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menarik Sealet World Bed kembali dari Void. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil Nanmen Dajun dan memasukkan mereka ke dalam manik dunia tertutup juga. Baru saat itulah dia melihat Hua Qingxi dan berkata, aku akan menyerahkan semua yang ada di batas astral kepada Grand Chief. Dia awalnya ingin membawa Hua Qingxi bersamanya. Bagaimanapun, dia telah mengelola istana High Heaven selama bertahun-tahun. Jika dia dibawa ke zona Void, dia bisa terus menunjukkan bakatnya dan menghemat banyak usaha Yang Kai. Namun, Hua Qingxi tidak setuju. Masih ada puluhan ribu murid di istana High Heaven. Jika dia, Ketua Agung, pergi, istana High Heaven akan menjadi tanpa pemimpin. Dia bersikeras untuk tinggal, jadi Yang Kai hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Untungnya, Bian Yuqing, kepala kedua, mengikutinya. Dengan dia memimpin situasi di zona Void, itu sama. Hua Qingxi berkata dengan serius, yakinlah, Tuan Istana. Nyonya ini akan menjaga Istana Langit Tinggi dan Star Boundary dengan baik. Yang Kai tersenyum dan berkata, jangan tunda kultivasimu sendiri. Mari bertemu lagi di luar semesta. Meskipun dia membawa banyak orang, dia juga meninggalkan banyak sumber daya kultivasi.
Sumber daya kultivasi yang diperoleh di luar semesta tidak cocok untuk kultivator di Star Boundary. Namun, Star Boundary itu sendiri memiliki banyak sumber daya yang belum ditemukan. Selama 2 bulan memilih kultivator, Yang Kai tidak tinggal diam. Dia mencari-cari dan menemukan semua sumber daya kultivasi yang tersedia di Star Boundary. Dengan bantuan sumber daya ini, ditambah dengan pohon dunia yang menstabilkan Star Boundary dan memperbaiki prinsip dunia, dia percaya bahwa dalam waktu dekat, Master di Star Boundary pasti akan muncul seperti rebung setelah hujan. Seluruh Star Boundary adalah pangkalan belakang zona void. Itu bisa terus mengirim bakat ke zona void. Satu-satunya kelemahan adalah jarak antara satu sama lain agak jauh. Aku tidak akan mengecewakan Tuan Istana. Ayo pergi. Yang Kai maju selangkah dan sudah berada di udara. Di bawah, Hua Qingxi membungkuk dengan anggun, "Selamat tinggal, Tuan Istana." Di Ice Snow City, banyak orang berteriak serempak, "Selamat tinggal, Void Master." Yang Kai melihat ke belakang, melambaikan tangannya dengan lembut, dan maju selangkah lagi, sosoknya menghilang dari pandangan. Kali ini, ketika dia meninggalkan Star Boundary, dia tidak hanya mengambil 600.000 elit yang dipilih dari berbagai wilayah tetapi juga banyak kaisar. Di Northern Territory, tidak perlu dikatakan lagi, penguasa istana High Heaven adalah Yu Rumeng, Su Yan, Xian Ningchang, Sui Yue, San King Luo, Xiao Xiao, Liu Yan, Qiongqi, Guizu, Qi Yue, Aio, Bian Yuqing, dan lainnya. Mereka semua adalah kaisar. Ada juga Bing Yun dari Ice Heart Valley, Ji Yao, An Ruoyun, Sun Yunxiu, Li Jiao dari Istana Naga Api, Miki dari Paviliun Mitian. Istana Jiwa Tenang di wilayah timur, Istana Jiwa Bintang, Kuil Asuresun, dan Tanah Suci Bela Diri Surgawi di wilayah selatan semuanya adalah master. Selain itu, di Tanah Liar Kuno, ada 3 Saint Venerables dan masing-masing Raja Monster, Mongoose Batu, dan Klan Roh Kayu. Dapat dikatakan bahwa dunia tertutup kecil saat ini bukan hanya kumpulan elit dari seluruh wilayah Star Boundary, tetapi juga kumpulan pasukan teratas. Belum lagi, banyak kaisar agung juga ada di antara mereka. Perjalanan Yang Kai hampir mengosongkan fondasi Star Boundary. Namun, pohon dunia dengan cepat memperbaiki Star Boundary. Prajurit yang tersisa bisa tumbuh bersama dengan Star Boundary dalam waktu yang sangat singkat, menyaksikan kebangkitan alam semesta. Saat Star Boundary berkembang dan berkembang, semakin banyak kultivator akan muncul. Setelah beberapa saat, di pinggiran Star Boundary, sesosok melintas dan Yang Kai muncul. Lu Sue dan yang lainnya, yang telah menjaga tempat ini, dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka, "Tuan." Yang Kai mengangguk dan melihat ke samping, "Hei hei, aku punya tugas untukmu. Tolong beritahu saya, Guru." Hei hei tampak serius. "Tetap di sini dan lindungi keselamatan dunia ini. Jika kamu mengendur, kamu akan dieksekusi tanpa ampun." Hei hei merasa pahit di hatinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menjawab, "Hamba yang rendah hati ini patuh." Meskipun kultivasinya berkali-kali lebih kuat dari Yang Kai, karena dia telah meninggalkan nama dan auranya di daftar kesetiaan dan kebenaran, dia tidak bisa menolak sama sekali. Jika tidak, Yang Kai hanya perlu menggunakan tanduk Shizi untuk menggores namanya dan jiwanya akan berhamburan. Yang Kai hampir mengosongkan fondasi Star Boundary dan mengambil sebagian besar pasukan kelas atas, jadi bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan beberapa rencana cadangan. Bagaimanapun, tanah kekosongan itu jauh dari Star Boundary, dan tidak ada cara untuk menghubungi satu sama lain tepat waktu. Jika Star Boundary benar-benar menghadapi bahaya, dia tidak akan bisa memberikan dukungan sama sekali. Hei hei adalah Open Heaven tahap kelima dan sangat kuat. Dengan dia menjaga tempat ini, dia bisa menghadapi bahaya apapun. Namun, Yang Kai juga tahu bahwa meskipun Hei hei setuju, itu hanya karena daftar kesetiaan dan kebenaran. Dia mungkin tidak begitu tulus dalam hatinya. Tersenyum lembut, Yang Kai berkata, 500 tahun. Kamu hanya perlu menjaga di sini selama 500 tahun. Selama kamu tidak membuat kesalahan besar, aku akan mengembalikan kebebasanmu setelah 500 tahun. Aku bersumpah demi segel daoku. Hei hei terkejut ketika dia mendengar ini dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya lagi dan lagi, "Terima kasih banyak, Guru, atas kebaikan Anda. Hamba yang rendah hati ini akan melakukan yang terbaik dan tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi di dunia ini." Dia adalah Open Heaven tahap kelima. Meskipun 500 tahun bukanlah waktu yang singkat baginya, itu juga tidak lama. Secara alami, dia bisa menunggu. Selain itu, Yang Kai telah bersumpah pada segel daonya, sehingga dia bisa dipercaya. Yang Kai kemudian memintanya untuk mengeluarkan peta semesta dan menandai lokasi void.
Dia juga mengatakan kepadanya bahwa jika ada bencana yang sulit diselesaikan, dia harus segera melapor ke Voidland. Hei dengan hormat mematuhinya. Setelah mengatur semuanya, Yang Kai melihat kembali ke Star Boundary lagi. Matanya berhenti sejenak pada pohon kuno yang menjulang tinggi sebelum dia melesat ke arah tertentu. Sekarang setelah masalah di Star Boundary ditangani, yang tersisa hanyalah wilayah iblis yang baru. Ketika dia pergi saat itu, dia memisahkan dunia tertutup kecil dari wilayah iblis dan membentuk wilayah iblis baru. Dia meninggalkan perwujudannya untuk mengawasinya. Hari ini, masih ada banyak ras iblis yang tinggal di Demon Territory. Saint Iblis Beilimo dan Chang Tian juga ada di antara mereka. Yang Kai tidak berencana untuk membawa ras iblis ke Void. Dalam perang antara dua dunia, baik ras manusia dan iblis telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Kebencian di antara mereka tidak bisa didamaikan. Jika dia benar-benar membawa ras iblis ke Void, siapa yang tahu perselisihan seperti apa yang akan muncul. Namun, dia bisa membawa Chang Tian dan Beilimo bersamanya. Salah satunya adalah Saint Iblis, sementara yang lain memiliki garis keturunan ras naga. Dengan kultivasi Saint Iblis, jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka hanya bisa melompat keluar dari belenggu semesta. Wilayah iblis baru terletak di wilayah besar yang sama dengan Star Boundary. Saat itu, untuk mencegah dua dunia melakukan kontak, Yang Kai sengaja memilih lokasi yang relatif jauh ketika dia memisahkan dua dunia. Namun, dari apa yang dia lihat sekarang, jarak antara kedua dunia ini tidak terlalu jauh. Beberapa hari kemudian, Yang Kai terbang di atas sepotong void dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, ekspresi curiga muncul di wajahnya. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah tempat di mana dia memisahkan wilayah iblis, tetapi hari ini, dia tidak melihat jejak wilayah iblis. Ini membuatnya sedikit bingung, bertanya-tanya apakah dia mengingat lokasi yang salah. Meskipun wilayah iblis yang dia pisahkan dari wilayah iblis telah berubah menjadi bentuk bergulir, bagaimanapun juga, itu tetaplah dunia semesta, jadi tidak ada alasan untuk memindahkannya dengan mudah. Apakah terjadi sesuatu? Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia membenamkan dirinya dalam Divine Sense-nya dan dengan hati-hati merasakannya. Perwujudan itu duduk di wilayah iblis dan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, dia secara alami bisa merasakannya. Setelah beberapa saat, Yang Kai melihat ke arah tertentu dan melesat. 4177. Beberapa hari kemudian, ketiganya telah melintasi ratusan juta kilometer dan Yang Kai merasakan bahwa mereka semakin dekat ke wilayah iblis. Lu Sue tiba-tiba berseru, "Tuan, ada situasi di depan." Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yang Kai, jadi apakah itu dalam hal penglihatan atau persepsi, dia secara alami lebih baik daripada Yang Kai, jadi dia dapat menemukan beberapa hal sebelumnya. Bagaimana situasinya? Yang Kai berbalik dan bertanya. Ada kapal yang mengejar. Apakah itu dunia semesta? Nada bicara Lu Sue sedikit tidak pasti. Alis Yang Kai berkerut saat dia bertanya, dunia semesta seperti apa? Lu Sue berkata dengan ekspresi aneh, sepertinya ikan besar dengan perut bulat dan menggelinding. Aneh, mengapa dunia semesta ini bisa bergerak? Sepertinya memiliki perasaan sendiri. Wajah Yang Kai tenggelam. Dunia semesta yang tampak seperti ikan besar dengan perut bundar dan berputar, jika itu bukan wilayah iblis yang baru, apa itu? Ketika Yang Kai memisahkan wilayah iblis baru berubah menjadi wilayah bergulir. Karena gulungan itu dibuat oleh perwujudan menggunakan hukum pertempuran Kaisar Agung yang melahap surga, wilayah iblis mempertahankan bentuknya yang menggelinding. Karena alasan inilah perwujudan harus tetap tinggal untuk mengambil alih. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara perwujudan dan wilayah iblis mirip dengan hubungan antara tubuh utama Yang Kai dan dunia tertutup kecil. Tidak mudah untuk memindahkan dunia semesta, tetapi wilayah iblis baru ini berbeda. Dengan perwujudan yang memimpin situasi keseluruhan, dunia semesta yang bergulir dapat bergerak sesuka hati. Tapi, dari mana kapal itu berasal? Bisakah Anda menyelidiki situasi spesifik kapal itu? Yang Kai bertanya dengan suara yang dalam. Lu Sue perlahan menggelengkan kepalanya, terlalu jauh, aku hanya bisa mendapatkan gambaran umum. Ini tidak bisa dihindari. Dia hanya bisa menemukan kapal dari posisi ini, dan jika dia ingin mengorek informasi spesifiknya, dia harus mendekat. Setelah merenung sejenak, Yang Kai memanggil jubah tanpa bayangan, membungkus mereka bertiga, dan diam-diam mendekat. Meskipun wilayah iblis bergerak, kecepatannya tidak terlalu cepat, dan kapal yang mengikuti di belakang tidak terlalu lambat atau terlalu cepat, jadi dalam waktu kurang dari sehari, mereka bertiga sudah hampir 1000 kilometer jauhnya. Untuk menghindari mengungkap keberadaannya, Yang Kai tidak berani terlalu dekat.
Meskipun kerudung tanpa bayangan cukup bagus, itu masih memiliki batasnya. Sebelum dia bisa memastikan apakah ada open heaven kelas menengah di kapal ini, yang terbaik adalah berhati-hati. Jarak 1000 mil memang tidak dekat, tetapi pemandangan di kehampaan itu luas, sehingga situasi di depan mereka bisa terlihat dengan sangat jelas. Lu Xue mengamati sebentar dan berkata dengan serius, "Tuan, saya khawatir setidaknya ada satu open heaven tingkat menengah di kapal itu." "Bagaimana?" Yang Kai bertanya. Lu Xue berkata, "Kapal ini tidak biasa. Bahkan jika open heaven kelas rendah dapat mengendarainya, itu tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Hanya open heaven kelas menengah yang dapat menanganinya dengan mudah." Hati Yang Kai tenggelam. Kapal ini mengejar wilayah iblis, jadi jelas tidak memiliki niat baik. Dan sekarang, setidaknya ada satu open heaven kelas menengah di kapal. Jika itu di bawah peringkat kelima, maka itu akan baik-baik saja. Lu Xue juga berada di peringkat kelima, jadi dia seharusnya bisa mengatasinya, tetapi bagaimana jika itu adalah peringkat keenam? Jika memang benar demikian, bahkan jika Black River dipanggil, dia tidak akan menjadi tandingan kapal itu. Dia bahkan tidak mengerti mengapa kapal ini mengejar wilayah iblis. Saat dia bingung, tubuh besar kapal yang berguling itu tiba-tiba bergetar, dan retakan muncul di punggungnya. Dari celah itu, sesosok berlumuran darah bergegas keluar, dan di belakangnya ada hantu dunia miniatur alam semesta. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi suram. Orang ini secara mengejutkan adalah open heaven. Meskipun dari hantu miniatur alam semesta dunia, itu hanya open heaven tingkat rendah, pasti tidak ada orang seperti itu di wilayah iblis. Kalau begitu, apakah kapal itu menyerang wilayah iblis? Tapi sekarang, penghalang wilayah iblis telah terkoyak, dan open heaven tingkat rendah itu telah lolos. Ki Iblis. Ekspresi Lu Xue membeku ketika dia melihat Ki Iblis berlama-lama di sekitar sosok yang berlumuran darah. Mungkinkah itu seseorang dari surga iblis besar? Yang Kai terkejut. Surga iblis besar adalah salah satu dari 36 surga, dan Mo Seng kemungkinan besar berasal dari sana. Jika orang di kapal ini benar-benar seseorang dari surga iblis besar, maka masalah ini akan merepotkan. Saat berbicara, sosok berlumuran darah itu sudah bergegas kembali ke kapal. Pada saat berikutnya, dua sosok lagi bergegas keluar dari kapal dan bergegas ke penghalang wilayah iblis yang telah terkoyak, menghilang dari pandangan. Jadi begitulah. Lu Xue tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian dan berbisik, "Tuan, mereka seharusnya mencoba melahap prinsip dunia dan kekuatan dunia dari dunia miniatur alam semesta itu untuk memperkuat dunia alam semesta miniatur mereka sendiri." "Maksud kamu apa?" Yang Kai tercengang. Lu Xue menjelaskan, "Guru saat ini hanya seorang Kaisar Realm Master, jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Setelah kita berkultivasi ke alam open heaven, jika kita ingin menjadi lebih kuat, satu-satunya cara adalah dengan terus meningkatkan nilai kita sendiri. Tetapi seberapa sulit untuk melakukannya? Sering kali mengumpulkan ratusan, ribuan tahun, atau bahkan lebih lama. Ambil nyonya ini misalnya. Saya menerobos ke tahap keempat lebih dari 600 tahun yang lalu dan telah menyempurnakan pil open heaven selama ini, tetapi sampai saat ini, tidak ada tanda-tanda saya menerobos. Menurut perkiraan saya, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun sebelum saya dapat menerobos ke tahap kelima. Lama sekali. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa tidak mudah untuk menerobos ke alam open heaven, waktu yang diperlukan untuk melakukannya agak terlalu lama. Bakat Lu Xue seharusnya cukup bagus, jika tidak, dia tidak akan mampu menembus ke tahap keempat. Bahkan jika dia seperti ini, yang lain tidak akan jauh lebih buruk. Lu Xue melanjutkan, "Tentu saja, selain ini, ada banyak cara lain untuk memperkuat dunia miniatur alam semesta. Untuk open heaven, semakin dalam fondasi dunia miniatur alam mereka, semakin banyak kekuatan yang dapat mereka tampilkan." Yang Kai mengangguk ringan. Ini tidak sulit untuk dipahami, open heavens menggunakan kekuatan dunia, dan dasar kekuatan dunia terletak di dunia alam semesta miniatur di dalam tubuh mereka. Semakin dalam fondasi dunia miniatur alam semesta mereka, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka tampilkan. Dengan demikian, setelah seorang kultivator menerobos ke alam open heaven, yang paling perlu mereka lakukan adalah terus-menerus meningkatkan fondasi dunia alam semesta miniatur mereka. Mengambil pil open heaven adalah metode yang paling umum, dan meskipun lambat, itu sangat lembut. Selain itu, ada metode yang lebih ekstrim, melahap prinsip-prinsip dunia dan kekuatan dunia dari dunia miniatur alam semesta itu untuk mereka gunakan sendiri. Yang Kai menyipitkan matanya, seperti yang kita lihat sekarang. Tepat sekali. Lu Xue mengangguk, namun, metode ini memiliki kelemahan yang sangat besar, karena prinsip dunia dari setiap dunia miniatur alam semesta sedikit berbeda.
Jika Anda buru-buru melahap dan memurnikannya, kemungkinan besar itu akan menyebabkan berbagai dampak pada miniatur alam semesta Anda. Jika dampaknya tidak terlalu besar, itu tidak masalah, tetapi jika dampaknya terlalu besar, itu bahkan dapat menyebabkan kekuatan kultivator berkurang alih-alih meningkat. Dengan demikian, sangat sedikit orang yang menggunakan metode ini untuk memperkuat fondasi mereka, karena risikonya terlalu besar. Sangat sedikit bukan berarti tidak ada. Apa yang guru katakan adalah jika Anda dapat menemukan dunia alam semesta yang sangat cocok dengan fondasi Anda, maka Anda tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari melahapnya. Misalnya, ketika guru menerobos ke alam open heaven di masa depan, tempat yang paling cocok untuk Anda telan adalah dunia alam semesta tempat Anda berasal, karena semua fondasi yang Anda letakkan di dunia alam semesta miniatur itu sangat sesuai dengan prinsip dunia tempat Anda berasal. Tentu saja, jika guru benar-benar melakukan ini, maka prinsip dunia dari dunia alam semesta itu akan rusak, dan semakin Anda melahapnya, semakin tidak stabil dunia alam semesta itu, semakin lama, itu akan menjadi dunia yang mati. Yang Kai terkejut, apakah ada yang pernah melakukan ini sebelumnya? Lu Sui mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya. Pada zaman dahulu, hal semacam ini cukup sering terjadi, tetapi sekarang ini jauh lebih jarang. Alasannya adalah selama kamu tidak gila, kamu tidak akan melakukan hal semacam ini. Bagaimanapun, bahkan jika Anda melahap prinsip dunia dari dunia alam semesta, Anda tidak akan menjadi lebih kuat. Kedua, setiap dunia alam semesta memiliki kaisar agungnya sendiri. Meskipun kaisar agung tidak memiliki kultivasi yang tinggi, mereka memperoleh persetujuan dari kehendak dunia dan dapat menggunakan prinsip-prinsip dunia. Di dunia alam semesta mereka sendiri, mereka setara dengan open heaven tingkat rendah, jadi melahap mereka tidak akan mudah. Ketiga, di 3000 dunia saat ini, kebanyakan dunia alam semesta memiliki sekte tinggi mereka sendiri dan dilindungi oleh mereka. Melahap mereka secara gegabah hanya akan menyebabkan kekacauan. Yang Kai tiba-tiba berkata, kalau begitu, bukankah dunia alam semesta tanpa perlindungan sekte tinggi akan bermasalah? Wilayah besar di mana Star Boundary berada relatif jauh, dan tidak ada kekuatan yang layak di sini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah daerah yang tidak diatur, yang persis seperti yang diinginkan beberapa orang. Lu Sui dengan lembut mengangguk, jika saya tidak salah, prinsip dunia dari dunia alam semesta itu seharusnya sangat cocok dengan dunia alam semesta miniatur dari master kapal ini, jadi dia mengejarnya dan terus-menerus mengiring bawahannya untuk menekannya dan ingin menurunkannya. Karena dia adalah open heaven tingkat menengah, mengapa dia tidak melakukannya sendiri? Yang Kai bingung. Di wilayah iblis, hanya ada perwujudan, Chang Tian dan Bei Limo, yang didukung oleh kehendak dunia di wilayah iblis dan sebanding dengan open heaven tingkat rendah, tetapi dalam menghadapi open heaven tingkat menengah, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika master kapal itu benar-benar ingin mengambil tindakan, wilayah iblis tidak akan bisa melawan sama sekali. Lu Sui berkata, jika dia secara pribadi mengambil tindakan, akan ada pertempuran hebat. Pada saat itu, dunia miniatur alam semesta akan hancur dan prinsip-prinsipnya akan runtuh, yang tidak baik untuknya. Pada titik ini, Lu Sui berkata, Tuan, apa hubungannya dunia alam semesta itu dengan Anda? Yang Kai datang langsung ke dunia alam semesta ini. Dia bukan orang bodoh, jadi dia secara alami bisa melihat beberapa petunjuk. Yang Kai berkata, dunia alam semesta itu milikku. Mata indah Lu Sui berkilat, karena itu masalahnya, maka kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Yang paling perlu kita pastikan sekarang adalah seberapa kuat master kapal ini. Ini agak sulit, kecuali mereka mengambil inisiatif untuk mengungkap keberadaan mereka untuk memata-matai, tidak ada yang tahu seberapa kuat master kapal ini. Guo Zian berkata, Tuan, haruskah kita meminta Sungai Hitam untuk datang? Di hadapan musuh kuat yang tidak diketahui, 2 open heaven peringkat kelima lebih baik dari 1. Sudah terlambat, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini telah berlangsung entah sampai kapan, dan situasi di wilayah iblis tidak optimis. Jika mereka memanggil Black River, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Aku akan pergi, Lu Sui menawarkan diri. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak, jika master kapal itu adalah open heaven tingkat ke-6, Anda akan menjadi seperti domba di sarang harimau. Dilihat dari bagaimana orang ini bertindak, dia seharusnya jahat dan tidak mudah untuk dihadapi. Lu Sui tersenyum, dia sekarang dengan sepenuh hati fokus pada dunia alam semesta itu. Bahkan jika dia peringkat ke-6, dia mungkin tidak mau membuang waktu untukku. Jika dia benar-benar ingin bertarung, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, bukankah saya masih bisa lari? Guru memberi saya buah dunia, menyelamatkan saya dari kultivasi pahit selama ratusan tahun,
dan juga memberi saya kesempatan untuk melihat kemegahan Open Heaven tingkat tinggi dalam hidup saya. Guru, kebaikan saya seberat gunung. Sekarang setelah Anda dalam masalah, saya secara alami akan melakukan yang terbaik. 4178. Yang Kai merenung lama sebelum berkata, kamu bisa pergi, tetapi bawa ini bersamamu. Saat berbicara, dia memberikan Lu Xue 2 Space Spirit Badge dan memberitahunya bagaimana menggunakannya. Lu Xue mengangguk dan menerimanya. Dengan manik roh luar angkasa ini di tangan, bahkan jika Lu Xue menghadapi bahaya apapun, dia akan memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Tentu saja, premisnya adalah dia mengoperasikannya dengan benar. Space Spirit Badge disempurnakan oleh Yang Kai dan hanya bisa digunakan berpasangan. Ketika satu Space Spirit Badge diaktifkan, yang lain dapat mengabaikan penghalang ruang dan langsung melintasi The Void. Menyingkirkan manik roh luar angkasa, Lu Xue berinisiatif untuk meninggalkan kerudung tanpa bayangan. Meskipun kedua sisi dipisahkan oleh 1000 km, untuk Master Open Heaven tingkat menengah, jarak ini tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, saat sosok Lu Xue muncul, Divine Sense yang kejam menyapu dari kapal yang jaraknya ribuan kilometer. Kekuatan dunia Lu Xue berfluktuasi dengan liar, dengan sengaja memamerkan kekuatannya untuk menarik perhatian pemilik kapal. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yang Kai menggertakkan giginya dan diam-diam bergegas menuju wilayah iblis bersama Guo Ziyan. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, keduanya telah tiba di celah di penghalang wilayah iblis. Memalingkan kepala, mereka melihat Lu Xue perlahan naik ke kapal. Meskipun Lu Xue adalah Master Open Heaven tahap kelima, dia tidak tahu kekuatan musuh, jadi dengan terburu-buru memasuki kapal orang lain mengambil risiko besar. Jika orang itu ingin menyakitinya, situasinya pasti akan mengkhawatirkan. Mengetahui bahwa langkah Lu Xue adalah untuk menciptakan peluang keberadaannya, Yang Kai tidak lagi ragu dan terjun ke wilayah iblis. Dari luar, seluruh wilayah iblis tampak seperti ikan monster besar, tetapi ruang di dalamnya sangat luas. Begitu dia masuk, Yang Kai merasakan kekuatan dunia bergetar hebat, dan seluruh wilayah iblis tampak bergetar. Pada saat yang sama, aura yang terkait erat dengannya terhubung erat. Itu adalah aura avatar. Perwujudan adalah tiruan dari dirinya yang masuk ke dalam tubuh luwak batu. Dapat dikatakan bahwa perwujudan adalah tiruannya. Sama seperti Yang Kai bisa merasakan perwujudan dari jarak tertentu, perwujudan juga bisa merasakan Yang Kai. Merasakan bahwa tubuh utama telah masuk, avatar segera mengirimkan beberapa informasi dengan pikiran ilahinya. Yang Kai berpikir sejenak dan dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Sejak dia pergi, dia telah meninggalkan wilayah iblis baru. Perwujudannya telah memasukinya, dan dengan bantuan Bei Limo dan Chang Tian, seluruh wilayah iblis telah berkembang pesat. Awalnya, semuanya berjalan dengan baik. Namun, setengah tahun yang lalu, seorang tamu tak diundang tiba-tiba datang ke pinggiran wilayah iblis. Tamu tak diundang itu adalah kapal yang pernah dilihat Yang Kai sebelumnya. Setelah periode mata-mata dan penyelidikan, kapal melancarkan serangan ke wilayah iblis. Tentu saja, perwujudan tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia bergabung dengan Bei Limo dan Chang Tian untuk melawan. Pada saat yang sama, dia mendesak kapal yang bergulir untuk melarikan diri. Saat mereka bertarung dan melarikan diri, beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Kekuatan sebenarnya dari perwujudan, Chang Tian, dan Bei Limo jauh lebih rendah daripada alam Open Heaven. Namun, di wilayah iblis, ketiganya setara dengan status Kaisar Agung di Star Boundary. Mereka memiliki keunggulan geografis dan dapat memobilisasi kekuatan dunia di wilayah iblis. Mereka bisa menampilkan kekuatan alam Open Heaven peringkat rendah. Dengan mengandalkan fondasi wilayah iblis, perwujudan dan yang lainnya dapat menghadapi musuh untuk waktu yang lama. Namun, musuh juga sangat sulit untuk dihadapi. Ada terlalu banyak dari mereka. Meskipun mereka telah melukai banyak dari mereka, mereka tidak dapat membunuh satupun dari mereka. Sebaliknya, musuh menjalankan taktik bergiliran dengan sangat baik. Ketika seseorang terluka, mereka segera mundur dan rekan mereka datang untuk mengambil alih. Yang Kai telah melihat alam Open Heaven bawah melarikan diri saat berlumuran darah. Ini adalah situasinya. Bagaimanapun, kekuatan perwujudan dan yang lainnya terlalu rendah. Jika alam Open Heaven bawah ingin melarikan diri, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Di wilayah iblis, ada 3 kekuatan tempur tingkat iblis Saint. Oleh karena itu, musuh selalu mempertahankan 5 ahli alam Open Heaven bawah, menunjukkan penindasan yang komprehensif terhadap mereka. Hari ini, perwujudan masih bisa bertarung. Lagi pula, dia memiliki tubuh batu luwak dan tidak tahu kelelahan. Namun, apakah itu Chang Tian atau Bei Limo,
kekuatan mental mereka sangat lelah dan mereka sudah berada di ujung tali. Jika Yang Kai tidak datang, wilayah iblis akan ditangkap paling lama dalam waktu kurang dari sebulan. Pada saat itu, mereka akan menjadi ikan di talenan, atas belas kasihan orang lain. Hanya butuh beberapa saat bagi Yang Kai untuk menerima informasi ini. Setelah memahami situasi domain iblis saat ini, Yang Kai menyeringai. Dia menyingkirkan kerudung tanpa bayangan dan mengungkapkan dirinya dengan Guo Ziyan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sesosok muncul di depannya. Itu adalah Yu Rumeng. Ketika Rumeng muncul, dia masih sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Yang Kai melepaskannya begitu cepat. Namun, dia segera menyadari bahwa ini adalah wilayah iblis. Dia juga seorang Saint iblis yang lahir di wilayah iblis. Dia diakui oleh kehendak langit dan bumi dan memiliki hubungan dekat dengan langit dan bumi. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang salah, Rumeng mengerutkan kening. Yang Kai menjelaskan secara singkat situasi saat ini di wilayah iblis. Mata indah Rumeng penuh dengan niat membunuh saat dia mendengarkan. Yang Kai sedikit menghiburnya dan diam-diam berkomunikasi dengan perwujudan untuk sementara waktu. Dia memberitahu Rumeng dan Guo Ziyan rencananya. Keduanya mengangguk dengan serius. Saat berikutnya, kekuatan tak terlihat membungkus mereka bertiga. Ketika hukum luar angkasa berfluktuasi, mereka bertiga tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di medan perang ratusan ribu mil jauhnya, perwujudan, Bei Limo, dan Chang Tian dipisahkan oleh 5 orang Open Heaven kelas rendah. Mereka berjuang mati-matian. Perwujudan adalah penguasa wilayah iblis saat ini. Dia telah membudidayakan teknik melahap surga. Dia bukan tubuh daging dan darah, jadi dia tidak tahu rasa sakit atau kelelahan. Karena itu, dia adalah yang terkuat di antara ketiganya. Pada saat ini, 2 orang menyerangnya dari kiri dan kanan. Perwujudan meraung dan berulang kali mendesak angkatan dunia. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Setiap kali dia bertarung dengan 2 orang itu, dia bertarung dengan nyawanya, yang membuat kedua lawannya ketakutan. Di sisi lain, Bei Limo terjerat oleh seorang wanita kurus dan tidak bisa lolos sama sekali. Wanita itu juga memiliki kultivasi Open Heaven kelas rendah. Bahkan jika dia bertarung sendirian, dia memiliki keuntungan. Bagaimanapun, Bei Limo telah bertarung dengan musuh selama beberapa bulan. Dia hampir kelelahan. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, tubuhnya berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti hantu. Namun, lawannya hanya menjeratnya, seperti kucing yang bermain dengan tikus, dan menghabiskan kekuatannya. Dibandingkan dengan situasi Bei Limo, situasi Chang Tian sangat berbahaya. Sama seperti perwujudan, lawannya adalah 2 Open Heaven peringkat rendah. Keduanya tidak banyak bergerak, tetapi begitu mereka bergerak, itu akan berakibat fatal. Chang Tian telah mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah naga iblis besar yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Mata naga itu, yang lebih besar dari sebuah rumah, merah padam. Cakarnya yang tajam telah patah, dan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Darah naga hitam pekat terus menetes ke bawah. Itu seberat 1000 kati, menghancurkan kawah besar di tanah. 3 kekuatan tingkat Saint Iblis dipisahkan. Niat musuh sangat jelas. Itu tidak lebih dari untuk membagi dan menghancurkan mereka. Pertama, bunuh Chang Tian. Setelah membunuhnya, 2 orang akan dapat mendukung sisi lain dari medan perang. Pada saat itu, apakah itu perwujudan atau Bei Limo, akan sulit untuk menolaknya. Chang Tian juga tahu bahwa dia adalah kunci kemenangan pertempuran ini, jadi dia juga mempertaruhkan nyawanya dan dengan liar membakar darah esensinya. Dunia kehilangan warnanya, dan kekuatan perkasa dunia bertabrakan tanpa henti. Lingkungan medan perang penuh dengan celah kosong. Dengan medan perang sebagai pusatnya, hukum langit dan bumi dalam radius ratusan ribu mil hancur dan layu. Namun, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia masih tidak bisa melihat harapan kemenangan. Kelopak mata Chang Tian semakin berat, dan kekuatannya hampir mengering. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Saat itu, sebelum wilayah iblis dilahap, Yang Kai terdampar di benua 100 roh. Dia menyukainya dan ingin mengolah Yang Kai menjadi penggantinya. Jika umurnya belum berakhir, bagaimana mungkin Chang Tian memiliki pemikiran seperti itu? Dia bisa bertahan sampai sekarang karena dia membakar kekuatan hidupnya. Setelah pertempuran ini, apakah dia menang atau kalah, dia tidak akan hidup lama. Pikirannya sedang kesurupan, dan sebuah cacat muncul dalam pembelaannya. 2 Open Heaven peringkat rendah yang bertarung dengannya memiliki penglihatan yang sangat tajam. Secara alami, mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu.
Salah satu dari mereka menyeka pedang panjangnya dengan jarinya, dan manusia dan pedang menjadi satu. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menebas langsung ke dada Chang Tian. Cahaya pedang menyala dan menghilang. Sisik naga terbang, darah naga memercik, dan pedang panjang menembus dadanya. Mata Chang Tian tiba-tiba melebar, dan daging di dadanya menggeliat gila, akhirnya menghentikan pedang panjang itu sebelum menembus jantungnya. Rasa sakit membuatnya mengaum dengan marah. Dia mengangkat cakar naganya dan hendak mencakar dadanya. Pada saat ini, satu orang lainnya berteriak dengan suara rendah. Tombak panjang di tangannya menari, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi untuk memblokir cakar naga besar itu. Adegan membeku pada saat ini. Dua orang dan satu naga bergulat dengan sengit. Jenggot naga Chang Tian berkibar tertiup angin, dan naga itu terus mengaum. Angin kencang mendesak pasukan dunia dari wilayah iblis. Kedua lawannya juga tahu bahwa itu adalah saat yang kritis, dan mereka menggunakan kekuatan mereka tanpa ragu-ragu. Cakar naga yang diblokir tidak bisa bergerak, tetapi pedang panjang yang terkunci di dagingnya menusuk jantungnya inci demi inci. Setiap kali pedang panjang itu bergerak 1 inci, itu membuat suara berderit, yang sangat menusuk telinga. Tiba-tiba, mata naga Chang Tian melebar, dan dia melihat ke belakang musuh dengan kaget, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang sangat tak terbayangkan. Matanya, yang awalnya dipenuhi dengan keputusasaan, tiba-tiba berkembang dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, dua Open Heaven peringkat rendah yang berada dalam kebuntuan dengan Chang Tian merasakan darah mereka menjadi dingin, dan hawa dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke atas kepala mereka. Ketika seseorang yang memegang pedang panjang dengan tergesa-gesa menoleh, dia melihat sosok tinggi dan kokoh muncul di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui, memegang kapak besar dan menyeringai sinis, menebang dengan kapak. Orang ini menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan kapak ini sangat ganas. Menyimpulkan dari aura angkatan dunia, orang yang menyerangnya secara mengejutkan adalah Open Heaven kelas 3. Dan dia sendiri juga Open Heaven kelas 3. Dari mana orang ini berasal? Aura kematian menyelimutinya, dan pada saat kritis hidup dan mati, dia buru-buru mengeluarkan pedangnya, tetapi pedang panjang itu dipenjara oleh daging Chang Tian, jadi bagaimana dia bisa menariknya kembali dalam waktu sesingkat itu? Tak berdaya, dia hanya bisa melepaskan pedangnya dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Hantu dunia semesta di belakangnya melintas, dan kekuatan dunia berfluktuasi. Dengan ledakan keras, kapak besar itu ditebang. Wajah pria itu menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan segel daunnya dan alam semesta kecil di tubuhnya bergetar tanpa henti, dan darah di dadanya bergolak, membuatnya merasa mual. Jika dalam keadaan normal, dia tidak akan begitu lemah. Bagaimanapun, dia juga seorang Open Heaven kelas 3, sebanding dengan kekuatan Guo Ziyan, tetapi di bawah serangan diam-diam, bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Merespons dengan tergesa-gesa, tidak dicincang sampai mati sudah merupakan respons yang layak. Sebuah kekuatan besar datang dari depan, dan dia tanpa sadar dipaksa mundur, membanting keras ke tubuh Chang Tian sebelum memantul kembali. Sosoknya seperti daun yang gugur diterpa badai, layu diterpa angin. 4179. Mengaum. Raungan naga terdengar saat rahang berdarah turun ke arahnya, mulutnya dipenuhi taring tajam seperti pedang paling tajam. Kegelapan tanpa batas turun saat Chang Tian menggigit kepala pria ini. Retakan. Kepalanya hancur saat mayat tanpa kepala jatuh dari langit, darah menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur. Dalam sekejap, Open Heaven kelas 3 telah jatuh. Perubahan itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan sebelum rekannya bisa bereaksi, pria ini sudah mati. Meskipun Chang Tian tidak tahu siapa Guo Ziyan, karena Guo Ziyan telah menyelamatkan hidupnya pada saat kritis hidup dan mati, dia adalah seorang teman dan bukan musuh. Setelah membunuh salah satu dari mereka dengan bersih, dia tidak menunjukkan belas kasihan setelah menang. Dia meludahkan seteguk napas naga di kaipin kelas bawah yang tersisa. Napas naga ini berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika ada waktu lain, orang ini mungkin tidak terlalu peduli, tetapi ketika nafas naga dimuntahkan, Guo Ziyan menebas dengan kapaknya lagi. Kekuatan dunia berfluktuasi. Wajah orang ini sedikit berubah saat dia mengangkat tombak di tangannya dan mengiring Chang Tian terbang, mendesak angkatan dunianya sendiri untuk membungkus tombak itu saat dia bertemu dengan kapak. Dengan ledakan keras, kekuatan langit dan bumi melonjak. Mereka berdua, yang sama-sama berada di Open Heaven tahap ketiga, sebenarnya seimbang dalam konfrontasi ini. Sosok Guo Ziyan sedikit bergoyang saat rona merah muncul di wajahnya, sementara Open Heaven kelas 3 meminjam kekuatan untuk terbang kembali, berbalik di udara dan dengan cepat melarikan diri.
Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia bukan tandingan Chang Tian dan Guo Ziyan, dan jika dia terus bertarung, dia akan hancur, jadi dia dengan tegas pergi untuk melapor ke kapal. Adapun 3 temannya yang lain, dia tidak peduli tentang mereka. Namun, ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat seorang wanita menawan menatapnya sambil tersenyum. Ketika mata mereka bertemu, mata indah wanita itu memancarkan cahaya ilahi yang menggetarkan jiwa yang tampaknya berubah menjadi pusaran besar yang menarik pikirannya, ingin menariknya ke dalam jurang tak berujung. Dalam sekejap, ilusi muncul di depan matanya, dan suara pembunuhan terdengar di telinganya. Sungguh teknik ilusi yang kuat. Hati orang ini bergetar. Dalam persepsinya, wanita ini hanya dari Kaisar Realem, tetapi teknik ilusi yang dia gunakan telah melampaui tingkat Kaisar Realem Master. Bahkan Open Heaven tahap ketiga seperti dia telah jatuh cinta padanya. Ini jelas merupakan seorang kultivator yang berspesialisasi dalam mengolah kekuatan jiwa. Merusak, pria itu membuka mulutnya dan meraung. Jiwanya melonjak, dan ilusi di depannya hancur. Yu Rumeng mengeluarkan erangan teredam. Ilusinya rusak dan dia mengalami serangan balik. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia terhuyung-huyung. Bahkan matanya berdarah. Dengan kekuatannya, bahkan dengan dukungan dari wilayah iblis, masih terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan Open Heaven tahap ketiga. Tapi, itu sudah cukup. Meskipun dia tidak berhasil membunuh musuh, dia menunda pelarian musuh. Pada saat ini, di tempat ini, nafas waktu yang satu ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Cakar naga besar tiba-tiba mengulurkan tangan dari kehampaan dan meraihnya. Cakar naga mengencang, dan orang itu segera menunjukkan ekspresi yang sulit. Serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa Chang Tian, yang baru saja dikirim terbang olehnya, telah benar-benar melawan sambil bermandikan darah, dengan kuat mengikatnya. Di sisi lain, Guo Ziyan memegang kapak besar di tangannya dan menebas seperti meteor dari langit. Niat membunuh melonjak, membuat orang ini merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tombak itu bergetar dan menusuk lengan Chang Tian. Pukulan itu begitu kuat sehingga hampir mematahkan lengan Chang Tian, tetapi Chang Tian menolak untuk melepaskannya. Dia membiarkan darah naga menyembur keluar, tulangnya patah, dan tendonnya terhubung. Cakar naga lainnya juga mendekatinya. Dengan keras, itu semakin membelenggu Chang Tian. Kali ini, dia benar-benar berada di jalan buntu. Dia melihat kapak yang jatuh dengan wajah putus asa. Pandangannya kabur dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Sejak Guo Ziyan muncul dan 2 Open Heaven tahap ketiga meninggal, hanya selusin napas telah berlalu, tetapi Chang Tian tampaknya telah mengalami ribuan tahun. Melihat musuh kedua mati di depannya, tubuhnya yang besar bergemuruh dan berguling ke tanah. Dia menyusut dan mengungkapkan bentuk manusianya lagi, tetapi auranya dengan cepat layu. Begitu Open Heaven tahap ketiga pertama terbunuh, Open Heaven di 2 medan perang lainnya semuanya merasakan sesuatu. Ekspresi wanita yang terjerat dengan Bei Limo sangat berubah, dan sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Terkejut, dia buru-buru menyelidiki dan menemukan bahwa orang ini hanya dari alam kaisar, menghela nafas lega. Adapun Bei Limo yang acak-acakan, dia berteriak, "Yang Kai." Orang yang datang untuk mendukungnya adalah Yang Kai. Ini juga merupakan rencana yang telah dia diskusikan dengan perwujudan. Lawan Bei Limo tidak terlalu kuat, hanya Open Heaven tahap kedua. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menghadapinya. Bei Limo terkejut pada awalnya, tetapi kemudian wajahnya yang cantik memucat dan dia berteriak, "Lari, orang ini sebanding dengan Dewa Iblis besar. Dia bukan seseorang yang bisa kita tangani." Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, mengangkat tangannya dan menggenggam tombak naga biru, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi bagaimana jika itu adalah Dewa Iblis besar? Bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya." Begitu dia mengatakan ini, gagak emas menangis dan matahari bundar tiba-tiba melompat keluar. Langit dan bumi bergetar. Wanita Open Heaven tahap kedua tidak menempatkan Yang Kai di matanya sama sekali, dan ketika Yang Kai muncul, dia memanggil artefak sapu tangan untuk menutupinya. Tetapi saat matahari bundar ini muncul, sosok wanita itu bergetar dan dia berteriak tanpa sadar, "Ini adalah perwujudan teknik ilahi." Tanpa ragu, dia mundur beberapa puluh kilometer dalam sekejap. Yang Kai menikam dengan tombaknya, dan matahari bundar melompat ke ujung tombak dan menabrak artefak sapu tangan, langsung menciptakan lubang besar. Serangan Yang Kai tidak berkurang, dan beberapa lusin kilometer diratakan dalam sekejap. Bidang penglihatan wanita itu langsung dipenuhi dengan matahari keemasan, dan saat dia berteriak dengan marah, dia mendesak dunia miniatur alam semesta untuk mendukung dirinya sendiri. Hong, matahari bundar dimusnahkan,
dan wajah Yang Kai sedikit memucat saat sesosok dikirim terbang seperti karung compang-camping. Itu adalah wanita Open Heaven tahap kedua. Bei Limo tercengang. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Yang Kai, seorang kaisar Realm Master, sebenarnya telah menghancurkan musuh yang dia kagumi. Kekuatan macam apa ini? Orang harus tahu bahwa Yang Kai adalah salah satu kaisar agung dari Star Boundary, tetapi di wilayah iblis ini, dia tidak dapat memperoleh dukungan apapun, jadi dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai ini. Apakah dia juga mencapai alam yang sama dengan Dewa Iblis Besar? Saat Bei Limo linglung, suara Yang Kai mencapai telinganya, tunggu apa lagi? Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Di bidang penglihatannya, Yang Kai maju selangkah dan tiba di samping wanita itu, wajahnya seperti batu giok dan tombaknya seperti naga saat dia mengacungkannya, memenuhi langit dengan bayangan tombak yang menyelimuti wanita itu. Bei Limo menggigil dan mendorong tubuhnya yang lelah ke depan, bergegas ke medan perang dan bergabung dengan Yang Kai, memaksa wanita itu mundur lagi dan lagi, memaksanya ke dalam situasi berbahaya. Di batas kekosongan besar, ketika Yang Kai pertama kali menampilkan teknik ilahi Golden Crow Casting Sun, Zhao Baichuan pernah berkata bahwa dengan teknik ilahi ini, bahkan jika Yang Kai hanya seorang kaisar Realm Master, dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan Open Heaven peringkat rendah. Meskipun Zhao Baichuan hanya seorang kultivator tahap kelima, penglihatannya sangat tajam dan komentarnya tepat sasaran. Golden Crow Casting Sun luar biasa dan bahkan Open Heaven tahap ketiga tidak akan mampu menahannya, apalagi Open Heaven tahap kedua. Namun, Golden Crow Casting Sun membutuhkan energi yang sangat besar dan tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Dengan musnahnya matahari yang agung, kekuatan tempur Yang Kai berubah tajam. Wanita itu menopang tubuhnya yang terluka parah dan berjuang untuk mengatasinya untuk sementara waktu, tetapi ketika dia menemukan bahwa Yang Kai hanyalah fasad, dia menjadi tenang dan menggertakkan giginya, "Bocah bau, aku akan membunuhmu." Matanya dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah dia ingin menguliti Yang Kai hidup-hidup, meminum darahnya, dan memakan dagingnya. Dilukai oleh Kaisar Realm Master adalah penghinaan besar. Mengangkat tangannya untuk menangkis serangan Bei Limo, dia mengulurkan tangannya yang lain dan meraih Yang Kai seperti cakar binatang. Wajah Yang Kai menjadi pucat saat dia terhuyung mundur, tetapi dia tidak bisa lepas dari serangan lawannya. Melihat bahwa serangan ini akan mendarat, Yang Kai tiba-tiba menunjukkan senyum jahat kepada wanita itu. Senyum aneh ini membuat jantung wanita itu berdetak kencang, secara naluriah merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Saat berikutnya, dia melihat tombak di tangan Yang Kai menghilang dan digantikan oleh labu. Mulut labu terbuka, dan sejumlah besar cahaya mendalam 7 warna menyembur keluar dari labu. Itu bergegas ke arahnya dengan cara yang luar biasa, dan aura yang keluar dari cahaya yang dalam membuatnya merasa lebih ketakutan. Cahaya Divine Essence Fus, cahaya Divine Essence Fus tingkat ke-6. Wanita itu berteriak nyeri seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencengkram tenggorokannya. Bagaimana mungkin dia masih peduli untuk membunuh Yang Kai? Sosoknya berkedip ketika dia mencoba mundur, tetapi dia baru saja mendekati Yang Kai dan hanya beberapa meter jauhnya, jadi bagaimana dia bisa mundur? Terlebih lagi, saat dia memanggil labu Essence Fus ilahi, Yang Kai juga merangsang prinsip luar angkasanya. Begitu dekat, namun dunia terpisah. Di ruang kecil itu, ruang terpelintir dan terdistorsi. Cahaya Divine Essence Fus langsung melilit wanita itu. Ceritan segera terdengar saat Divine Essence Fus Light yang tak terlihat menyapu wanita itu, menyebabkan kulitnya retak inci demi inci, seolah-olah telah dikupas oleh pisau tak terlihat, memperlihatkan daging merahnya. Hantu dunia kecil muncul di belakangnya. Wanita itu dengan marah mendesak kekuatan dunianya sendiri untuk mengelilingi dirinya dan menahan serangan itu. Namun, dia hanya Open Heaven tahap kedua, jadi bagaimana dia bisa menolak cahaya inti ilahi tingkat ke-6? Meskipun Divine Essence Fus Light memiliki satu atribut, nilainya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan wanita ini. Sebelumnya, di Seven Skillful Lens, ketika Yang Kai menggunakan Divine Essence Fus Light, Open Heaven tahap ketiga itu tidak bisa menahan terlalu lama, apalagi wanita ini. Dunia alam semesta kecil yang muncul di belakangnya awalnya berkembang dan penuh kehidupan, tetapi segera layu dan mati. Ini karena dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dunia dan merusak fondasi dunia semesta kecil miliknya. Fondasi seorang kultivator Open Heaven terletak di dunia alam semesta kecil mereka. Setelah dunia alam semesta kecil rusak, dampak pada Open Heaven sulit untuk diperkirakan. Di dalam Divine Essence Fus Light, wanita itu bertahan dengan pahit, dunia alam semesta kecilnya diambang kehancuran. Itu mungkin akan runtuh hanya dalam beberapa napas waktu.
Lepaskan aku. Wanita itu membuka mulutnya dan memohon belas kasihan. Yang Kai tetap tidak tergerak, hanya menatapnya dengan dingin. Dia bertekad untuk membunuhnya. 4180. Terdengar letupan lembut, seperti suara gelembung yang meletus. Dunia alam semesta kecil di belakang wanita itu hancur dan menghilang ke udara. Disapu oleh cahaya Divine Essence Fuse kelas 6, dunia minor kosem miliknya hancur begitu saja. Aura Heaven Opening Realm-nya anjlok, beralih dari kultivator alam Open Heaven Orde kedua ke Emperor Realm. Pada saat berikutnya, daging dan darah wanita itu sepertinya telah dipotong oleh pisau yang tidak terlihat. 5 jeroan dan 6 organnya direduksi menjadi setitik debu terkecil, hanya menyisakan kerangka putih yang masih mempertahankan postur pertahanan di depan Yang Kai. Pada saat Yang Kai menarik cahaya magnetisme esensi ilahi, kerangka itu benar-benar hancur berantakan. Bailey Mo tercengang saat dia menatap labu di tangan Yang Kai dengan linglung, ekspresi ngeri memenuhi wajahnya. Meskipun dia tidak tahu apa cahaya 7 warna yang keluar dari labu itu, dia yakin itu adalah senjata pembunuh yang sangat menakutkan. Kalau tidak, itu tidak akan bisa membunuh lawan yang dia kagumi dalam waktu sesingkat itu. Ketika para kultivator alam Open Heaven Orde kedua ini mati, pertempuran antara Guo Ziyan dan Yu Ruming juga berakhir. Kedua medan perang telah menghabisi lawan masing-masing hampir pada saat yang bersamaan. Tanpa henti, Guo Ziyan, Yu Ruming, dan Yang Kai berkedip dan bergegas menuju perwujudan. Bailey Mo tertegun sejenak sebelum buru-buru mengejar mereka. Perwujudan bertarung 1 lawan 2, satu kultivator alam Open Heaven Orde ketiga dan yang lainnya kultivator alam Open Heaven Orde kedua. Dia berada dalam situasi genting, tubuhnya penuh dengan lubang dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Hubungan antara perwujudan dan wilayah iblis mirip dengan hubungan antara Yang Kai dan dunia kecil yang misterius. Di dunia alam semesta ini, dia adalah masternya dan bisa menunjukkan kekuatan jauh melebihi kekuatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang dapat ditampilkan oleh perwujudan di wilayah iblis jauh lebih besar daripada Bailey Mo dan Chang Tian. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Ketika Kai Yang dan yang lainnya muncul, kedua lawannya secara alami menyadari kehadiran mereka dan keduanya terkejut. Mereka tidak tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki orang-orang ini. Hanya dalam beberapa napas, beberapa teman mereka telah terbunuh. Hal ini menyebabkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Melihat Yang Kai dan yang lainnya menyerang mereka seperti harimau ganas, bagaimana mungkin mereka berdua berani terus bertarung? Mereka saling memandang dan melemparkan serangan telapak tangan ke Avatar. Kemudian, mereka melarikan diri ke langit. Perwujudan meraung marah. Dia tidak mengelak atau menghindari serangan. Dia dengan paksa menahan kekuatan dari 2 serangan itu. Dia dengan marah mendesak pasukan dunia di wilayah iblis untuk membentuk sangkar tak terlihat yang menyelimuti mereka berdua. Dalam sekejap, 2 kultivator Open Heaven merasa sulit untuk bergerak, keputusasaan muncul di wajah mereka. Sebelum mereka bisa keluar dari pengepungan, Yang Kai dan 3 lainnya sudah tiba, benar-benar memotong rencana pelarian mereka. Pertempuran yang terjadi selanjutnya adalah satu sisi. Guo Ziyan saja sudah cukup untuk menghadapi Open Heaven tahap ketiga, Open Heaven tahap kedua yang tersisa bukanlah tandingan Yang Kai dan yang lainnya. Setelah waktu sebatang dupa, pertempuran berakhir. Bailey Mo terengah-engah, ekspresi ketakutan masih tersisa di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seorang kultivator Open Heaven, dan bahkan dengan dukungan dari pasukan dunia di wilayah iblis, dia masih merasa putus asa. Selama perang besar 2 dunia, dia telah pingsan oleh Yang Kai sejak dini, jadi dia tidak pernah menghadapi dewa iblis besar secara langsung dan tidak pernah mengalami kekuatan seorang kultivator alam Open Heaven. Jika bukan karena fakta bahwa lawannya hanya mengganggunya dan tidak berniat melawannya sampai mati, dia tidak akan bisa bertahan. Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengerti dunia macam apa orang-orang ini dan bagaimana mereka bisa begitu kuat. Wajah Yu Ruming sedikit pucat. Baru saja, dia telah menggunakan teknik ilusi untuk menghadapi Open Heaven tahap ketiga, dan setelah teknik ilusinya dipatahkan, dia mengalami serangan balik yang sangat kuat. Yang Kai dan Guo Ziyan, di sisi lain, baik-baik saja. Latar belakang Yang Kai sangat dalam dan kekuatan Guo Ziyan sangat kuat, jadi menghadapi situasi seperti ini adalah hal yang mudah bagi mereka. Namun, setelah beberapa bulan pertempuran terus-menerus, prinsip dunia dari medan perang ini telah hancur dan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh. Daerah 1 juta kilometer ini hampir menjadi alam hantu. Pertempuran semacam ini telah menyebabkan kerusakan besar pada fondasi seluruh wilayah iblis. Ingin memulihkannya akan membutuhkan akumulasi ratusan atau ribuan tahun.
Open Heaven tahap ketiga telah dibunuh oleh upaya bersama Yang Kai dan Guo Ziyan, hanya menyisakan Open Heaven tahap kedua. Pada saat ini, semua kekuatannya telah disegel dan dia berlutut di tanah, wajahnya pucat. Kapak Guo Ziyan bertumpu di lehernya, berkilauan dengan cahaya dingin. Yang Kai dengan santai berjalan ke atas dan menatapnya dari tempat yang tinggi. Pria itu gemetar dan berteriak panik, "Guru, tolong lepaskan saya, Tuan. Tolong lepaskan saya, orang rendahan ini terpaksa melakukan ini, Tuan, tolong lepaskan saya." Yang Kai menendangnya ke tanah dan menginjakkan kakinya di dadanya. Mengerahkan sedikit kekuatan, suara patah tulang segera datang dari dada pria itu. Tulang yang patah menembus paru-parunya, menyebabkan pria itu meringis kesakitan. "Apapun yang saya minta, Anda akan menjawab. Jika ada satu kata pun yang tidak masuk akal, saya akan membuat Anda memohon kematian." Yang Kai memelototinya dengan ganas, seperti preman yang kejam, wajahnya garang dan menakutkan. Pria itu menekan rasa takut dan rasa sakitnya dan mengangguk cepat. Sesaat kemudian, Kai yang akhirnya menemukan seluruh cerita dari masalah ini. Sang nahkoda kapal persis seperti yang telah diduga oleh Lu Sui. Dia memang Open Heaven tingkat menengah, tetapi bukan Open Heaven tahap ke-6, tetapi tahap ke-5. Bahkan bisa dikatakan bahwa Open Heaven tahap ke-5 ini tidak berada di puncaknya dan terluka parah. Yang Kai memiliki beberapa keraguan sebelumnya. Karena Master Kapal adalah Open Heaven kelas menengah dan mendambakan hukum dan kekuatan dunia dari wilayah iblis, mengapa dia tidak mengambil tindakan sendiri? Jika dia mengambil tindakan, wilayah iblis tidak akan bisa melawan. Penjelasan Lu Sui kepadanya adalah bahwa Open Heaven kelas menengah terlalu kuat. Jika wilayah iblis dihancurkan, itu tidak akan baik untuknya, jadi dia terus mengirim bawahannya ke wilayah iblis untuk menekannya. Tapi sekarang, sepertinya tebakan ini tidak benar. Alasan sebenarnya adalah orang itu terluka dan tidak bisa mengambil tindakan. Master Kapal menyebut dirinya leluhur tua Mo Yu dan awalnya adalah Master Sekte dari Sekte Bulu Hitam. Dia menduduki provinsi spiritual di wilayah yang luas dan dapat dianggap sebagai seorang tiran. Leluhur tua Mo Yu memiliki basis kultivasi Open Heaven tahap ke-5 dan setara dengan Heavenly Monarch 7 Skillful. Dia juga memiliki beberapa Open Heaven kelas menengah di bawahnya, jadi Sekte Bulu Hitam juga merupakan kekuatan kelas 2. Patriark Mo Yu kejam dalam tindakannya, dan para murid dari Sekte Bulu Hitam juga kejam dalam metode mereka. Lebih dari setahun yang lalu, salah satu putra Patriark Mo Yu yang paling dicintai telah membawa bawahannya untuk berjalan-jalan di sekitar kota bintang tertentu, dan menyukai seorang wanita. Dia diam-diam mengikutinya, dan ketika wanita itu meninggalkan Star City, dia menghentikannya dengan niat buruk. Wanita itu secara alami tidak patuh, dan dia juga memiliki banyak penjaga di bawahnya. Kedua belah pihak tidak setuju dan berkelahi. Setelah berkelahi, semua penjaga di sekitar wanita itu tewas dalam pertempuran, kemudian wanita itu dibawa pergi oleh Tuan Muda dan dibawa kembali ke Sekte Bulu Hitam. Tuan Muda yang pesolek telah melakukan intimidasi semacam ini berkali-kali dan biasanya tidak menimbulkan masalah. Sayangnya, identitas wanita itu agak luar biasa. Dia adalah tunangan dari Master Pavilion Muda dari kekuatan kelas 2 lainnya, Pavilion Pilar Langit. Dia adalah kekasih masa kecilnya. Sekte Bulu Hitam dan Pavilion Pilar Langit berada di wilayah besar yang sama dan tidak berhubungan baik satu sama lain. Ketika para murid dari masing-masing sekte keluar, ada banyak konflik. Setiap tahun, beberapa orang akan mati. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengumpulkan kebencian. Setelah mengetahui bahwa tunangannya dibawa pergi oleh pesolek itu, mata Tuan Muda Pavilion Pilar Langit memerah. Dia secara alami ingin membunuh jalannya ke Sekte Bulu Hitam untuk membalas dendam. Hal ini terkait dengan wajah Sky Bearing Pavilion, jadi Master Sky Bearing Pavilion juga sangat marah. Biasanya, ada beberapa konflik antara murid sekte, tetapi korbannya tidak serius. Semua orang menoleransinya, tetapi masalah ini tidak dapat ditoleransi. Terlebih lagi, wanita itu bukan orang biasa. Untuk dapat menikahi Tuan Muda Sky Bearing Pavilion, dia secara alami bukan orang biasa. Dia adalah putri pemimpin pasukan kelas 2, Flying Flower Boat, di wilayah besar di sebelah. Kali ini, dia diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi ke Sky Bearing Pavilion untuk membahas beberapa hal. Dapat dikatakan bahwa tindakan Master Muda Sekte Bulu Hitam yang tidak disengaja menyinggung dua kekuatan besar secara bersamaan. Ketika berita itu tersebar, pemimpin perahu bunga terbang sangat marah. Dia segera memerintahkan pasukan dan melintasi wilayah itu untuk membunuh. Sebuah pertempuran besar akan pecah. Dengan kekuatan keluarga Sky Bearing Pavilion, bahkan jika fondasi Sekte Bulu Hitam luar biasa, bagaimana bisa menolak?
Jika itu adalah konflik biasa, mungkin ada ruang untuk negosiasi. Namun, masalah penghinaan sekte itu terkait dengan wajah mereka. Tidak perlu bernegosiasi sama sekali. Hanya ada pertempuran. Sekte Bulu Hitam hampir tidak bertahan selama kurang dari setengah tahun sebelum susunan pelindung rusak. Selanjutnya, ada pertempuran yang mengguncang dunia. Murid Sekte Bulu Hitam terbunuh dan terluka. Leluhur Moyu melarikan diri dalam keadaan menyesal. Dia juga terluka parah dalam pertempuran itu dan belum pulih sampai sekarang. Dengan leluhur Moyu melarikan diri, Sky Bearing Pavilion dan Flying Flower Boat secara alami tidak mau meninggalkan masalah itu. Di bawah kepemimpinan Master Sky Bearing Pavilion dan pemimpin Flying Flower Boat, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengejar dan mencegat leluhur Moyu. Sudah 2 tahun sejak pertempuran itu. Namun, dalam 2 tahun ini, Sky Bearing Pavilion dan Flying Flower Boat telah mengejar leluhur Moyu tanpa henti. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya. Dia benar-benar dipukuli sampai dia tidak bisa melawan sama sekali. Leluhur Moyu tidak punya pilihan selain terus melarikan diri. Jika tidak, dia tidak akan datang ke domain besar ini. Domain besar di mana Star Boundary dan wilayah iblis berada di tepi seluruh peta alam semesta. Dapat dikatakan bahwa itu kekurangan sumber daya dan kosong. Jika itu waktu normal, leluhur Moyu tidak akan datang. Kali ini, untuk melarikan diri, dia tidak peduli. Setelah hanyut di sini, dia tidak berharap untuk secara tak terduga menemukan wilayah iblis. Leluhur Moyu segera menjadi liar dengan kegembiraan karena dalam persepsinya, hukum dan kekuatan dunia dari dunia semesta ini memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan dunia kecilnya sendiri. Jika dia bisa melahap hukum dan kekuatan dunia dari dunia semesta ini, dia pasti akan bisa pulih dari luka-lukanya. Pada saat itu, belum lagi balas dendam, setidaknya harapan untuk melarikan diri akan sangat meningkat. Secara alami, dia tidak menempatkan dunia semesta di matanya. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk pergi dan menekannya. Namun, perlawanan dari perwujudan dan yang lainnya berada di luar dugaannya. Setelah beberapa bulan, mereka tidak berhasil. Setelah itu, Yang Kai dan yang lainnya tiba. Setelah mendengarkan penjelasan dari Open Heaven tahap kedua, Yang Kai mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak keluhan yang terlibat dalam hal ini. Tuan, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tuan, tolong selamatkan hidup saya. Open Heaven tahap kedua juga orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Setelah berbicara, dia terus memohon belas kasihan, wajahnya penuh ketakutan.